Setelah total 57 video, akhirnya kemarin karena capek banget, ngantuk, karena kelas sampai jam 4:30 pagi gitu ya. Akhirnya ya kecolongan deh. Ya, satu video kemarin gak kebikin, jadi putus tuh. Tadinya rutin kan, 57 video, ke break akhirnya. Ups. Dan perlu kita rayakan. Yes. Well actually, dalam sebuah peristiwa ya, ada aja yang kayak misalkan kita jalanin sesuatu nggak selalu selamanya seperti yang kita planning ya. Rencananya sih wah bikin terus rutin gitu ya. Kalau ketiduran gimana? Bukan alasan sih, gue bisa aja bikin siang hari kok, atau sore, atau jam berapa, kan banyak banget waktu yang bisa digunakan. Tapi memang nggak komit aja. Dan kalau nggak komitmen terus gimana? Ya nggak apa-apa juga sih, namanya orang kan ada aja kecolongannya gitu ya. It's very oke, karena apa? Ya minimal kita udah bikin banyak 57 video gitu kan, 57 konten yang terpisah. Dan itu sesuatu yang, ya ada juga sih konten yang satu kali bahasnya dua, maksudnya topiknya panjang gitu ya. Dan itu sesuatu hal yang oke. Dalam hidup banyak orang yang gak bisa menerima kekalahan mereka, gak bisa menerima mereka berbuat kegagalan, sehingga mereka tidak sempurna. Akhirnya bergerak dari kesempurnaan ini, mereka merasa down, lalu mereka stop, berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi lakukanlah karena Anda memilih untuk melakukan. Ya, kalau misalkan komitmen, boleh gak berkomitmen? Boleh aja. Kalau misalkan Anda sudah bosan dengan komitmen itu, Anda mau ganti juga boleh. Hidup itu bergerak dari keputusan demi keputusan demi keputusan. Gak perlu kita berpegang kepada satu keputusan yang sangat-sangat teguh sekali. Ya. Dan kita gak berubah. Gitu. Kalau saya sih orangnya sangat-sangat lunak sekali. Hari ini Anda ketemu saya ngomong A, besok saya bisa ngomong B, besok ngomong C, ngomong D, ngomong E, ngomong F. Saya gak pernah bisa dipegang omongannya, jangan pegang omongan saya. Ya, semuanya pilihan Anda. Kalau Anda mau, ya balik lagi, semua yang saya bicarakan itu sifatnya adalah saran. Kemarin kita bicara tentang saran. Jadi saran semua, Anda boleh lakukan sarannya, boleh juga tidak. Ya kan? Semuanya adalah opini saya, berbasis dari apa yang saya pelajari, lihat, dengar, rasakan di sekeliling saya, atau ketika lagi saya meditasi, ada pencerahan, apa segala macam. Itu semua adalah saran. Sama seperti orang lain yang nasihatin Anda semuanya di luar sana. Anda lihat video siapapun bikin, itu semua saran. Saran boleh Anda terima, boleh Anda jalankan, boleh tidak. Sama seperti yang saya kasih, boleh Anda jalankan, boleh tidak. Dan selama ini, semua yang saya percaya dulu, ya seringkali bertabrakan dengan apa yang saya percaya sekarang. Dan semuanya tergantikan dengan yang baru. Ya, pemahaman demi pemahaman yang lain. Dulu awal saya percaya A yang paling bagus, besoknya ada lagi, ternyata B juga bagus, ketemu C lebih bagus lagi, ketemu D lebih, wow gitu ya, gila ya. Itulah kalimat yang dikatakan, semakin kita tahu, semakin kita kayak gak tahu apa-apa gitu rasanya. Iya, karena kita selalu menemukan sesuatu yang baru kalau kita mencarinya. Ya kan, kayak saya nih lagi ikut training sekarang, nih sekarang jam 5:30 pagi, baru selesai tadi barusan trainingnya. Ya, facilitator training 5 hari, masih ada berarti ini hari ketiga, 2 hari ke depan lagi ya, rutin. Dan informasinya luar biasa banget, banyaknya dahsyat sekali. Dan ya gila banget gitu ya, yang apa istilahnya, yang kita bisa belajar, ilmu-ilmu di luar sana tuh benar-benar kayak expand banget dan benar-benar luar biasa. Lalu kita kayak katak dalam tempurung, cuman ngambil satu hal doang yang kita kuatkan gitu ya. Saya ngeliat jadi kayak belakangan semenjak saya banyak belajar dari berbagai keilmuan, jadi saya bukan milih untuk satu ngotot di situ doang ya. Terus mempelajari, ibaratnya kalau karate, saya karate semuanya. Tapi saya lebih memang orangnya mix martial art punya. Coba ya belajarin semua, yang mana yang bagus, mana yang works, itu yang kita gunakan gitu ya. Jadi apa aja deh ya kan. Nah, akhirnya ketika menemukan, oh ada banyak ini, ada banyak ini, ada banyak ini, sistem semua digado-gado, wah itu yang bikin jadi kayak lebih mudah buat saya mengerjakan segala sesuatunya. Nah, kembali lagi, ini udah menyebar kemana-mana nih ya. Bicara tentang ketika kita mengalami satu istilahnya, ya awal rutin bikin gitu, terus tiba-tiba enggak, ya sudah, nggak apa-apa, it's okay. Jangan pernah kita terlalu lama sedih, berputar dalam kesedihan, berputar dalam kekecewaan, merasa bahwa kita tuh kayaknya gagal banget gitu ya.
dalam hidup. Mungkin Anda juga mengalami kegagalan, demi kegagalan yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Saya nggak tahu, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan Anda terus-terusan yang merasa gagal, Anda tidak mulai melakukan sesuatu ya untuk memperbaiki kehidupan, ya disitulah yang jadi tantangannya. Intinya adalah mana yang menciptakan hidup Anda lebih baik. Ya, hari ini saya bisa kasih Anda masukan seperti ini. Intinya adalah kalau misalkan Anda pernah mengalami kegagalan sesuatu dalam hidup Anda, just continue on. Kalau Anda menganggap itu sebagai sesuatu yang big deal, ya itu akan terus seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda anggap ya ini hal yang biasa, ya namanya manusia, kita hidup, kita bisa jadi siapa saja, kita bisa beradaptasi terhadap sesuatu hal yang baru, ya why not untuk menciptakan sesuatu yang lebih asik lagi dalam hidup Anda. Karena kalau Anda terus-terusan seperti Anda yang lama, Anda nggak berubah, ya cilaka. Ya, kalau saya ingat, berubah terus, transform terus. Yang penting ke arah yang lebih asik lagi gitu ya. Bukan berarti kita jadi semakin berantakan, semakin ngaco, ya itu namanya jadi nggak quality. Setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya ya. Dan kalau ada kegagalan ya just continue on ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi ada yang mau saya tambahin, tapi ya saya masih perlu memproses dulu. Udah agak malam, alasan lagi ya, banyak alasan banget jadi manusia. Ya, intinya adalah ya begitu deh. Ya tadi kita bicara tentang kegagalan, kita bicara tentang perubahan. Ya, transformasi itu sesuatu yang boleh kita lakukan. Jadi hari ini Anda boleh mengambil keputusan yang menganulir keputusan Anda yang lama, yang misalkan saling bertabrakan, ya bypass aja. Ada yang ketemu sama saya, ketika saya ketemu saya berantem. Kenapa? Karena saya pegang, gue nggak suka sama orang yang otoriter. Otoriter tuh belagu, misalnya kayak gitu. Siap berantem nih. Kenapa dia otoriter banget? Gue nggak suka sama dia. Gini. Ternyata saya ingat sama orang-orang yang dulu dalam hidup saya pernah otoriter sama saya. Jadi saya merasa kayak, wah jadi ngegas gitu, emosi banget ketika ada orang yang otoriter. Nah tapi begitu saya sadar, oh kok saya jadi bergerak dari sebuah keharusan, energi saya kemana nih? Ya, dan disitulah saya merasa bahwa saya perlu transform. Ya ketika saya udah selesai beresin diri saya, rilis, oke. Suddenly yang tadinya musuh jadi bukan musuh lagi. Ya orang mungkin kalau ngeliatnya ini orang bipolar banget gitu ya. Seawal bisa musuhan sama dia, besok bisa langsung baikan. Ya, intinya kan ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Kalau memang itu perubahan ke sesuatu yang positif, mau dibilang bipolar kayak mau dibilang apa kayak, ya bukan go to hell ya, terserah deh gitu ya. Karena apapun yang mereka ceritakan, apapun yang mereka bicarakan, ya itulah saya, karena saya memang berubah-ubah. Ya dan perubahan itu bukan sesuatu hal yang buruk, karena kalau perubahan yang baik itu adalah sesuatu hal yang baik dan tidak ada yang salah dengan Anda berubah. Contoh, ada salah satu sahabat saya baru ditinggalkan sama orang tuanya, nangis setiap hari, 3 bulan lewat masih nangis. Setiap ingat papanya nangis. Ketemu ngobrol sama saya lagi nangis, oke, serep, nggak sampai 3 menit, air mata kering. Dia langsung bilang, gue nggak tahu Pak Rio diapain sih. Aduh Pak Rio, aduh nggak tahu nih diapain sama Pak Rio ya. Itu air mata kering, nggak bisa nangis lagi. Bahkan sampai datang ke kuburan papa pun saya nggak bisa nangis lagi. Berubah langsung dari nangis berhenti total 3 menit. It's okay, completely okay. Nggak ada yang salah dengan tidak menangisi orang tua Anda. Waktu mama angkat saya meninggal, saya nggak nangis, saya tersenyum. Kenapa? Karena saya bersyukur Tuhan sudah kasih orang yang begitu luar biasa untuk bisa ada dalam kehidupan saya. Dan bisa bareng sama dia itu sebuah anugerah yang Tuhan sudah kasih buat saya. Dan saya bersyukur atas itu. Jadi gak semuanya harus ditangisin, gak semuanya harus distresin, gak semuanya harus diomelin, gak semuanya harus dipendam dalam hati, gak semuanya harus dipiara, gak semuanya harus dipiara, gak semuanya harus dipiara, gak usah semuanya dipiara, gak usah semuanya harus dipiara, dikontrol, dikendalikan, dilawan. Lepasin aja. Hidup Anda gak akan pernah sama lagi. Oke, see you again. Thank you buat videonya udah nontonin dan support selalu. Bye-bye.